Oke, untuk materi kali ini saya akan membawakan materi tentang Customer Relationship Management. Nah, ini part satu ya, karena saya membaginya menjadi part 3 biar mahasiswa lebih enak nontonnya. Nah, yang pertama kita akan membahas kembali tentang kegiatan penjualan ya. Jadi kegiatan penjualan pada umumnya yang pertama adalah memasarkan produk, ya kan? Jadi produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan itu dipasarkan, ditawarkan, dan dijual, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dia closing karena mereka sudah dipasarkan dan ditawarkan agar itu menjadi transaksi, maka di closing dulu. Nah, setelah itu melayani pelanggan serta menyelesaikan masalahnya, kemudian ada menerima dan memproses pesanan. Jadi pesanan dari pelanggan tidak hanya diterima, tetapi juga diproses dan dipastikan pesanan itu sudah sampai di tangan pelanggan. Nah, kemudian membina hubungan dengan pelanggan, gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tadi ada penjualan dan ini ada pemesanan meskipun, beberapa kasus memang, kata-kata pemesanan itu memang di-generalkan atau disamakan dengan kegiatan penjualan, tetapi sebenarnya kalau kita lihat kembali, secara harfiah pemesanan itu beda. Kalau pemesanan itu kayak sistem PO atau pre-order kayak gitu loh. Jadi kalau dijual itu kan posisi barang udah ada nih, ya kan? Tapi kalau pesen itu enggak. Jadi barangnya itu dalam kondisi belum ada. Atau misalkan barang tersebut ada tetapi stoknya itu tidak memenuhi permintaan si pelanggan sehingga dia harus membuat dulu gitu loh. Nah, yang pertama kegiatan ini sama ya memasarkan produk, kemudian closing, kemudian melayani pelanggan dan menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian dia mengkoordinasikan pesanan agar pesanan tersebut bisa dipenuhi. Jadi, dia harus mengkoordinasikan bagian produksi, bagian distribusi, dan bagian-bagian yang lain yang terkait dengan pesanan ini tadi. Nah, kemudian dia juga menyelesaikan pelunasan pembayaran. Menyelesaikan pelunasan pembayaran itu kaitannya kalau dia apa namanya langsung tunai, bukan langsung tunai, langsung lunas, berarti ya pembayaran itu dipastikan nominal dan metode pembayarannya adalah tepat dan itu masuk ke rekening penjual. Tetapi kalau misalkan itu ternyata kredit, dipastikan bahwa kreditnya itu tidak kredit macet gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya mengonfirmasi progres pesanan. Jadi kalau ada orang yang pesen barang atau jasa harus ada progresnya ya. Jadi misalkan hal simpel yang bisa kita lihat kalau kita pesen GrabFood. Nah, pesen GrabFood itu kan juga ada progres pesanannya ya. Dimana kan kita posisi beli itu memang di tokonya sudah ada, tetapi kan drivernya harus dicariin, kemudian dari tempatnya itu juga harus dimasakin dulu kan. Nah, artinya masih ada proses pending di situ sehingga pelanggan itu tidak bisa langsung dilayani, tetapi masih ada proses sehingga progres pesanan itu memang harus ditampilkan gitu. Karena jangan sampai yang namanya pelanggan ini mempunyai spekulasi, ini gimana sih saya pesan kok nggak jelas ini pesanan saya sudah sampai mana, pesanan saya lagi diapain, kayak gitu loh. Nah, kemudian yang selanjutnya membina hubungan dengan pelanggan. Ini sama ya kayak yang penjualan tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini untuk menangani kegiatan penjualan biasanya para perusahaan atau instansi itu mempunyai sistem informasi penjualan. Nah, sistem informasi penjualan ini biasanya terdiri dari manajemen data apa aja? Yang pertama, barang atau jasa yang ditawarkan atau yang dijual. Nah, kemudian pelanggan. Jadi, mereka itu mempunyai data pelanggan, baik sebenarnya data pelanggan itu terrecord dengan baik ataupun pelanggan yang didefinisikan secara umum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah transaksi penjualan. Ini kalau biasanya buat nota, invoice atau slip atau apa ya, kayak struk gitu loh. Kalau kalian ke Indomaret kan dapat struk. Nah, ada itunya juga. Kemudian ada tagihan transaksi. Ini kalau misalkan penjualannya itu
tidak berdasarkan tidak tunai atau tidak langsung lunas gitu ya. Misalkan melalui payment online, misalkan katakanlah melalui OVO, dia harus menagih melalui QR code, misalkan kode kris seperti itu, atau misalkan dia melalui metode transfer, dia harus menagihkan dengan virtual account, kayak gitu loh maksudnya. Nah, terus yang selanjutnya adalah laporan penjualan gitu, karena kan laporan penjualan ini berfungsi untuk mencatat transaksi-transaksi yang masuk gitu. Berikut kalau misalkan ada penagihan atau maksudnya yang kredit gitu loh. Jadi bayarnya DP itu berapa, itu juga harus dilaporkan. Jadi dia punya detail, oh pelanggan Hanifah ini dulu kreditnya harusnya 10 kali, ini masih sampai 5 kali kayak gitu loh. Jadi memang harus ada laporan tentang itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sistem informasi pemesanan nih. Sistem informasi pemesanan itu ada barang atau jasa yang ditawarkan, kemudian ada pelanggan, data pelanggan. Nah, kemudian ada data tentang estimasi waktu dan kesepakatan. Jadi ini saya pernah punya contoh salah satu skripsi mahasiswa yang bagus, cuman saya belum ada dokumentasinya karena lupa. Jujur saya lupa untuk mendokumentasikannya. Jadi dia itu gini, untuk membuat sebuah barang, dia mencatat bahan bakunya itu ada apa saja, berikut dengan untuk ketersediaan bahan baku itu ketika misalkan ada barang membutuhkan bahan baku 3 gitu ya, ada 3 bahan baku yang harus disiapkan dan satu barang ini di persiapannya itu selama 1 minggu misalkan, terus yang satu 2 hari, terus kemudian yang satu itu 3 hari. Nah, dia itu otomatis bisa melakukan estimasi sendiri gitu loh, karena mesin kami untuk menghasilkan produk ini membutuhkan 3 bahan baku dan itu bisa diproses selama 14 hari itu, maka pesanan ini akan dapat diterima oleh pelanggan pada 20 hari misalkan, kan 14 hari masa produksi, kemudian 1 hari masa packing, kemudian yang sisanya masa distribusi misalkan, kayak gitu. Jadi ada estimasi kira-kira kalau pelanggan ini tuh dia mau pesen barang A dan masa produksinya itu 14 hari, distribusinya itu sekitar 2 sampai 5 hari, terus kemudian nanti packagingnya itu selama 1 hari misalkan. Itu dalam kondisi normal. Nah, nanti beda ceritanya kalau kondisinya tidak normal, misalkan lebaran pabrik baju itu kan dia akan memproduksi banyak, atau misalkan pas COVID kemarin itu kan kita buat masker butuh berroll kain ya. Jadi sampai yang namanya kain itu bahan bakunya itu sudah limit gitu, karena itu kan mempengaruhi rantai pasok dari pabrik-pabrik yang membuat kain itu. Ketika permintaan sangat tinggi dalam satu waktu dan mendadak, nah itu otomatis kan nanti estimasi waktunya akan berubah dan itu nanti disesuaikan dengan kesepakatan gitu. Jadi sudah ada estimasinya, misalkan tadi ya selama 20 hari itu baru bisa dikirim, kemudian ada ditambahkan dengan waktu sesuai dengan kesepakatan. Nah, nanti akan menghasilkan estimasi waktu di mana pelanggan itu enggak dipancing untuk setiap hari buka website gitu ya. Alasannya kan, oh kan ini udah ada website, kita memberitahu apa-apa bisa lewat website. Iya, tapi masa iya apa si pelanggan itu harus lihat terus di website selama 20 hari gitu ya. Bayangin kalian bukain Shopee, terus 20 hari barang kalian nggak dikirim-kirim, nggak ada kejelasan, kalian pasti akan keluar di mana-mana kan. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya, sistem informasi pemesanan itu harus ada soal estimasi waktu dan kesepakatan ini. Nah, nanti mau dibuat seperti apa itu tergantung dari kebutuhan atau gaya produksi dari instansinya itu gitu. Nah, yang selanjutnya ada transaksi pembayaran dan tagihannya. Ini sama kayak yang penjualan. Nah, yang selanjutnya adalah status pesanan atau penjadwalan gitu ya. Penjadwalan ini hampir sama kayak estimasi waktu gitu, tetapi itu tersaji di dashboard si pelanggan gitu. Atau misalkan ada apa namanya?
pembuatan roti katakanlah. Jadi ada perusahaan roti di mana dia kan, bahan bakunya juga cepat basi dan barang jadinya pun juga cepat basi kan. Jadi dia harus diatur, kemudian pesanan juga harus dijadwalkan, mana yang pesan duluan dan mana yang pesannya, apa namanya, nggak terlalu duluan, maksudnya dia pesennya baru aja, tetapi dengan jumlah yang banyak, dan misalkan roti tersebut ternyata tidak mempengaruhi roti yang pertama tadi, gitu. Misalkan nanti jadinya, apa, mereka itu dijadwalkan untuk produksi bersama, karena kan antara roti A dan roti B ini tidak saling berpengaruh dari segi alat ataupun bahan. Beda lagi ceritanya kalau roti B ini bisa diproduksi kalau roti A itu udah selesai. Nah, itu beda lagi ceritanya. Nah, otomatis dibuat penjadwalan, apa namanya, dibuat penjadwalan untuk, produksi dari permintaan pelanggan tadi, gitu. Karena kan ada yang kayak gitu kan, misalkan kita pesen makanan itu, mungkin bahannya kepake dulu nih buat memproduksi roti yang A tadi, jadi roti B ini nunggu. Tapi ada juga jenis yang, keduanya itu bisa diproduksi secara bersamaan karena nggak mengganggu. Nah, kayak gitu loh. Selanjutnya status pesanan. Kalau status pesanan itu nanti dialokasikan untuk pelanggan. Kalau penjadwalan itu untuk apa namanya, intern, akan tetapi dashboard di apa namanya, di pelanggan itu tetap status pesanannya harus muncul. Misalkan apa namanya, pesanan sedang dibuat atau berikut sama estimasinya ya. Terus kemudian atau pesanan lagi di-packing, atau pesanan sudah terkonfirmasi, atau bahkan ketika, pelanggan itu sudah membayarkan uang ke toko roti itu mengkonfirmasi gitu loh. Jadi, "Oh, pesanan Anda itu sudah diterima pembayarannya," gitu. Jadi jangan pelanggan itu akhirnya menjadi terombang-ambing, "Aku nih udah bayar kok nggak ada konfirmasi nih, uangnya masuk apa enggak ya?" Kayak gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah laporan penjualan, kayak gitu, sama seperti sistem informasi penjualan tadi. Nah, sementara e-commerce gitu ya, e-commerce ini ada yang lebih spesifik lagi atau lebih luas lagi gitu ya. Nah, yang pertama dia ada barang dan jasa, kemudian ada data pelanggan, kemudian ada data rating. Rating ini baik rating pelanggan, rating barang, rating mitra, kayak gitu. Nah, kemudian customer service atau help desk. Jadi misalkan mereka ada yang bermasalah, bersiteru antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lain ya, mungkin aja kan. Nah, itu harus diselesaikan dan di sini membutuhkan customer service. Kemudian yang selanjutnya adalah transaksi penjualan, ya kan. Kemudian ada tracking karena dia melibatkan kurir gitu ya. Maka mereka harus saling berbagi data dan informasi barang ini udah sampai mana. Kemudian termasuk tracking pembayaran ataupun tracking retur. Nah, kemudian yang selanjutnya laporan penjualan. Nah, kemudian ada AdSense karena kan yang namanya e-commerce itu mereka dapat uang itu juga dari AdSense kan. Jadi misalkan ada produk dari saya pengen ini tuh ditampilkan di seluruh halaman pelanggan yang ada di marketplace itu. Lah, otomatis saya berani bayar berapa untuk memasarkan toko saya kan gitu. Belum lagi yang diusahakan oleh e-commerce sendiri itu biar muncul di mesin pencarian Google misalkan kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah term and condition. Jadi karena e-commerce itu kan semuanya dilakukan by online sehingga aturan agreement-nya itu harus jelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mitra. Mitra ini dari kurir, investor, merchant. Merchant itu yang biasanya ngasih voucher, ngasih diskon, kemudian ngadain event atau bikin game, kemudian atau live IG atau live story atau apa kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah payment. Ini jelas ya. Nah, selanjutnya hal-hal yang dipertahankan pada bisnis. Jadi bisnis itu mereka tuh selalu menginginkan pelanggan itu selalu repeat order gitu. Nah, kemudian keberadaan mitra itu memberikan dampak positif ke kita gitu. Jadi ada mitra
kamu untung ya saya juga untung gitu. Misalkan jadi nggak ada yang kamu untung kok malah saya yang rugi ya kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya barang atau jasa yang diproduksi itu bisa laku semuanya meskipun tidak laku keras semuanya karena kayak nggak mungkin gitu loh kita membuat beberapa produk terus semuanya bisa laris manis gitu kayaknya nggak mungkin. Pasti ada satu atau dua produk yang kurang diminati, tapi minimal bisa laku lah gitu loh. Bisa habis meskipun dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah citra usaha yang bagus gitu. Jadi usaha tersebut juga memiliki brand atau image yang bagus di mata masyarakat karena kan eh, 8 lah ya, 8 dari 10 orang itu selalu cerita kan ke orang lain, merekomendasikan sesuatu, dia beli di mana, atau kayak ngasih honest review gitu. Eh Gimana ya, kalau misalkan dia kecewa, maka dia akan mengatakan di sisi mana kekecewaannya dan itu tidak diceritakan kepada pelaku usahanya tetapi diceritakan kepada orang lain gitu. Ya kan termasuk kalian sendiri. Saya pun juga gitu soalnya. Nah, untuk mendukung tujuan bisnis pada hal itu maka digunakanlah CRM. Nah, CRM atau yang biasa dikenal dengan Customer Relationship Management. Tuh. Nah, oke, ke next kita ke part yang selanjutnya ya.